Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini gue pengen cerita ya experience gua yang berada di pilihan yang lumayan sulit. Ada Samsung Galaxy S23 Ultra dan HP yang lagi gue pegang sekarang ini. Kalian udah tau lah ya, secara gua adalah tim Pixel garis keras. Dengan pertimbangan yang lumayan sulit, akhirnya gue memutuskan ini dia alasan gue pindah dari Pixel ke Samsung Galaxy S23 Ultra. Yang paling pertama adalah hardware. Kita semua tahu ya, Google tuh selalu push semuanya ke arah software, tapi bukan berarti hardware-nya nggak penting. Kalau kita ngomongin secara keseluruhan, hardware yang dipunya oleh HP ini emang ada di bawah kebanyakan flagship zaman sekarang. Tapi dibantu software yang mereka punya, jadinya tetap smooth banget. Tapi lawannya kali ini adalah S23 Ultra. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy itu bukan sembarangan chipset. Kenceng banget pakai pol dan realistis aja. Chipset ini sekarang adalah chipset terbaik yang tersedia di pasaran. Jaminan bakal loncer experience-nya. Gue nggak mau terlalu ngebahas secara benchmark ya, tapi penggunaan real life misalnya editing video, terus editing foto RAW itu berasa banget perbedaannya. Ditambah lagi UFS sama RAM yang dipakai di Samsung Galaxy S23 Ultra ini adalah versi yang terbaru juga. Powernya yang kenceng buat processingnya. Belum lagi bagian display, speaker, vibrating motor. Kita semua tahu keunggulan Samsung dalam memproduksi part ini, dan Galaxy S23 Ultra ini tentu dapat versi yang paling terbaik ya yang mereka punya. Displaynya gonjreng, brightness-nya tinggi, resolusinya besar, dan kualitasnya nggak perlu diraguin lagi. Apalagi dipakai buat bermultimedia. Masuk ke bagian softwarenya, pure Android Pixel ini adalah salah satu favorit gua sampai sekarang ini. Tapi One UI terbaru Samsung juga nggak bisa dianggap biasa aja. One UI ini jadi pilihan gua berikutnya setelah pure Androidnya Pixel. Apalagi versi yang ada di S23 Ultra ini, kalau diibaratin ini adalah full pack dari One UI versi terbaru. Fiturnya lengkap, buat dukungan S Pen juga. Tema kustomisasi lengkap, dari foto kita bisa bikin stiker. Galaxy Store juga nggak ngeganggu notifikasinya, dan isinya beneran buat pendukung ekosistem yang mereka punya. Kayak download export RAW, terus wearable, good lock, dan semacamnya. Operating system bawaannya yang berbasis Android 13 itu selalu up to date ya buat security patch-nya. Samsung juga menjamin S23 series ini buat ngedapetin 4 kali OS update dan 5 tahun security patch di setiap bulannya. Bahkan dalam waktu tertentu Google Pixel aja nih bisa kalah ngasih security patch-nya dibandingkan Galaxy S series ini. Next, kita ke kameranya. Nggak ada yang bisa bantah ya kalau kedua HP ini punya kamera terbaik di kelasnya. Concern gua di Galaxy S series sebelumnya, yaitu S22 Ultra, adalah kecepatan dalam nangkep momen yang nggak bisa secepat Google Pixel series. Makanya dari beberapa tahun kemarin pilihan gue itu selalu ke Google Pixel. Tapi kali ini tuh beda ya. Samsung Galaxy S23 Ultra ini udah lebih cepet shutter speed-nya. Penggabungan teknologi terbaru ISOCELL HP2 yang punya resolusi 200 megapiksel dengan QPD, Quad Phase Detection Autofocus, bikin fokusnya tuh cepet banget, bahkan di kondisi yang low light. Jadi nggak heran ya kalau Pixel 7 Pro juga masih pakai sensor buatannya Samsung, tapi yang versi lebih rendahnya. Cukup make sense dong kalau gua lebih memilih teknologi terbaru di S23 Ultra ini. Dari sini juga jelas kalau arah Samsung kali ini bukan cuma megapixel race aja, tapi lebih ke pengembangan teknologi yang bisa digunakan oleh semua orang. Dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya untuk kalangan antusias aja. Belum lagi setup kameranya lengkap ya. HP gue yang sebelumnya ini menggunakan 3 kamera, ultra wide, normal, dan telefoto periskop 5 kali. Sementara Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya 4 kamera, ada ultra wide, normal, telefoto 3 kali, dan telefoto 10 kali periskop. Perbedaannya jelas ada di bagian portrait mode 3 kali. Yang sebelumnya gue cuma bisa pakai portrait mode dengan digital zoom yang kualitasnya itu udah mulai berkurang. Sementara di S23 Ultra gue bisa pakai 3 kali optical zoom buat portrait mode-nya yang hasilnya itu gurih banget.
Fitur berikutnya favorit gua adalah astrofotografi. Pixel udah teruji ya punya astro yang bisa diandelin. Tapi S23 Ultra kali ini datang bukan cuma foto aja, ada time lapse astro buat nangkep Milky Way dalam format motion, dalam format video yang menurut gue itu keren banget. Lanjut ke bagian videonya, teknologi yang gue apresiasi adalah perekaman video 8K dan 4K 60 fps dengan mode HDR10 Plus di Samsung Galaxy S23 Ultra. Sementara HP lama gue ini nggak ada opsi untuk 8K dan HDR10 videonya, itu cuma di resolusi 4K 30 fps saja. Ke bagian kamera depan juga gue lebih memilih S23 Ultra ya, karena punya autofocus dan kecepatan fokus yang tinggi. Karena upgrade menggunakan sensor dual pixel dual PDAF di resolusi 12 megapiksel. Terus ada dukungan Pro Video juga buat kamera depannya, dan sisanya gue rasa hampir mirip-mirip secara kualitasnya. Next kita ke bagian konektivitas. Pada bagian ini gue rasa hampir semua tim Pixel paham ya kalau kelemahan HP ini ada di bagian koneksi. Yang pertama adalah nggak ada dukungan untuk dual SIM. Ini lumayan agak ngeganggu ya buat sebagian orang. Dan yang berikutnya adalah nggak ada dukungan 5G dan VoLTE. Kita sama-sama tahu regulasi pemerintah terkait hal ini emang agak kuat ya. HP yang nggak resmi kayak Google Pixel ini juga nggak bisa gampang buat dapetin dukungan 5G dan VoLTE khususnya di Indonesia. Nah, sementara si Samsung Galaxy S23 Ultra ya udahlah ya, namanya HP resmi, ada dual SIM, ada 5G, VoLTE bisa juga, lengkap untuk kedepannya kalau kita bicara jaringan resmi yang ada di Indonesia. Dan terakhir adalah soal harga. Bicara harga global, Google Pixel 7 Pro flagship Google ini emang satu-satunya yang paling murah dibandingkan flagship lainnya. Sayangnya di Indonesia ini nggak berlaku, harganya tuh tetap mahal, setara sama flagship yang ada di sini. Ditambah lagi nggak ada jaminan garansi. Jadi dalam hal ini gua harus bicara lebih realistis dari segi harga, spesifikasi, dan semua yang udah gue bahas sebelumnya. Rasanya nggak mungkin nggak memilih Samsung Galaxy S23 Ultra ini sebagai daily driver gua ngegantiin yang ini. Buat yang tertarik ikutan gua, mumpung masih periode consumer launch, buruan deh cek ke samsung.com untuk bisa dapetin penawaran eksklusif senilai total lebih dari 4 juta. Lumayan banget kan? Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa drop komentar, terus kasih jempol, terus jangan lupa share ke teman-teman juga, terus subscribe, dan kita ketemu lagi di video yang baru.